Oke, gua akan jelasin dashboard overview. Nah, dashboard overview di sini mungkin kalau misalnya kayak video sebelumnya kalian bisa aja login, nanti daftar ya free dulu. Gua akan jelasin dashboard overview dulu secara detail. Sebenarnya di sini nggak semuanya kalian akan pakai ya, tapi gua akan jelasin secara settingan dulu. Di sini ada organizations. Nah, di organizations ini akan jelasin operations kalian selama sebulan atau misal sebulan sih sebenarnya. Mulai dari operationsnya berapa yang kalian gunain, data transfernya seberapa banyak. Karena biasanya dia ada limitnya untuk data transfer itu 5 GB. Tapi sebenarnya kalian nggak akan butuh sampai segede ini juga ya. Kecuali kalau misalnya kalian gunain banyak banget video, link, atau image di sini bisa jadi bengkak. Jadi kalian harus perhatiin juga jangan sampai kena limitnya. Kayaknya setiap plan itu ada berbeda-beda. Gue coba lihat dulu ya di secara pricingnya. Mana ya? Ada nggak ya di sini? Kalau price, ini. Oh nggak. Pokoknya limitnya 5 GB sih secara apa ya? Transfernya. Nah, terus di sini ada operations kalian sama subscription kalian. Kalau misalnya kalian mau upgrade, bisa klik di sini, nanti akan langsung. Atau kalian mau beli extra operations, bisa di sini. Jadi misalnya kalian uh, plannya udah pakai yang basic, yang $9 atau $10.59. Bener ya basic ya? Core, sorry. Pakai core plan. Baik lagi. Oke. Kalau terus kalian merasa 10.000 operations nggak cukup nih, gue mau nambahin karena tiba-tiba mulai banyak. Nah, kalian bisa extra operations. Tapi mungkin saran gue sih jangan beli extra operations ya, mendingan sekaligus upgrade aja. Karena kalau misalnya kalian hitung-hitung nih upgrade di sini ya, terus misalnya kalian mau naikin nih jadi 80.000. Ini kalau dihitung-hitung ya, kalau misalnya pay monthly, pay annually, di sini itu bisa jatuhnya lebih murah kalau misalnya kalian bagi gitu, $55 dibagi 80.000 operations, itu jatuhnya jauh lebih murah daripada kalian buy extra. Jadi mendingan di upgrade. Apalagi kalau misalnya kalian tuh kan pasti pakainya tiap bulan ya. Jadi kalau misalnya operationsnya terus naik, nah itu baiknya mending di upgrade aja daripada kalian buy extra operations. Terus kalau di sini sendiri ada Teams. Di sini kalian bisa undang klien kalian atau teman team member kalian ke sini. Jadi tinggal di add aja, nanti add a new team di sini. Ups. Oh, gua nggak bisa bikinnya. Balik lagi. Nanti bisa di add di sini. Terus ada users. Kalau misalnya, jadi ada beda-beda ya. Ada teams, ada organizations, ada teams, ada user. Biasa organizations ini ngomongin workplace-nya. Di organization ini ada sebuah tim, di sebuah tim ini ada users-nya. Jadi nanti di users kalian bisa aja invite a new user ke dalam tim kalian atau dalam organization kalian. Nah biasanya gua kalau mau kayak oke gua ada tim member buat kerja di sebuah project ini, gua akan invite mereka uh, ke dalam sini, ke dalam organization atau tim gua. Tapi bisa juga misalnya klien gua udah punya Mac.com, terus mereka tinggal ngundang gua aja, mereka tinggal invite new user untuk invite gua. Bisa juga kalau misalnya mau ini, bisa di sini juga diklik kanan, kalian bisa change billing detail, change payment method, invite new user, transfer ownership. Nah, jadi bisa aja skenario kalian di invite dulu, terus nanti ditransfer nih ownership-nya. Berarti project-project di dalam workspace kalian, di organization kalian bisa dipindah ke klien kalian, misalnya seperti itu. Set session timeout, ini jujur gue nggak tahu, mungkin kayak ngebatasin aja ya sebenarnya, kayak tim member kalian cuma boleh sebulan misalnya di situ. Ini correct me if I'm wrong sebenarnya ya kalau yang di sini. Jadi kalau misalnya kalian ada organization setting juga kalian tinggal klik, bisa ada regionnya, kalian pakai region apa, time zone-nya. Jadi kalau misalnya mau merubah waktu, ini bisa dirubah di sini. Ini penting banget kalau misalnya kalian kerjanya secara internasional. Kadang-kadang settingan workspace klien kalian tuh harus dirubah sesuai sama timelinenya mereka ya. Jadi jangan gunain GMT plus 7. Bisa aja kalian kerjanya sama orang US, itu biasanya UTC minus 7 untuk time zone-nya. Country-nya, terus kalau misalnya ada partner link juga bisa dimasukin di sini. Nah, ini ada subscriptions. Kalian bisa lihat subscription kalian ada di mana dan detail subscription-nya. Payment-nya, kalian udah payment berapa aja di sini. Installed apps. Kalau misalnya kalian ada third party, bisa dimasukin sini. Ada variables. Ini sebenarnya gue jarang ya gunain ini. Jadi sebenarnya nggak penting-penting banget. Gue juga nggak begitu tahu nih kegunaannya apa sebenarnya. Terus ada skenario properties.
Ini juga gue kurang paham banget sebenarnya, jarang banget digunain. Menurut gue kurang terlalu penting sih untuk sekarang. Oke, di tim, kita ke tim, kita bisa ngelihat active scenarios-nya dan juga data transfer dan operation. Sebenarnya ini semua udah ada di Adobe Organizations ya. Di sini juga sama, ada notification settingnya juga sama, variable sama kayak yang tadi di Organizations juga sama ya. Jadi ini jarang sih dipakai ke tim sih. Tapi biasanya begitu pertama kali masuk itu either ke tim atau ke Organizations. Nah, yang penting itu ada di sini tab scenarios. Di sini kalian akan ngeliatin semua skenario yang kalian pernah buat, mulai dari aktif dan non-aktif. Kalau misalnya kalian gunain free plan, setahu gue Make.com itu ngebatasin aktif skenario itu sampai 5. Nah, jadi kalian bisa aktifin 5 skenario, kalian dapat 1000 operations. Terus di sini kalian bisa add organize folder-folder skenario kalian. Jadi bisa tinggal di add, masukin nama foldernya. Misalnya di sini kita bikin tes. Nah, ini nanti akan di sini. Kalian tinggal pindahin aja, kayak misalnya klik kanan, move to folder, masukin ke tes di sini. Kayak gini gue ada beberapa yang udah gue rangkai ya. Jadi kalau misalnya kalian punya banyak banget skenario, ini ngemudahin kalau untuk ngeklasifikasiin kerjaan-kerjaan kalian. Terus kalau misalnya kalian mau nge-filter, bisa dari by active skenario, inactive skenario, sama konsep. Nextnya untuk dashboard overview itu ada AI agents. Nah ini penting banget. Kalau misalnya kalian mau buat AI agents, bisa buat langsung dari skenario. Kalau mau buat skenario atau bisa create agent di sini. Nah nanti kalian akan diminta bikin connections. Jadi misalnya add, klik di sini connection tabnya apa, kalian pilih. Terus kalian masukin OpenAI. Misalnya gue pakai OpenAI deh. Nanti akan diminta API key dan organization ID. Kalau misalnya pakai cloud itu beda deh sih, cuma API key doang. Tapi rata-rata either API key sama organization ID. Nanti untuk di sini kalian bisa kasih nama agent name-nya itu apa untuk AI agents. Modelnya kalian bisa pilih di sini dan juga sistem prompt-nya. Kita akan bahasin detail nanti di sections AI agents ya. Terus di sini ada templates. Di video sebelumnya udah lihat kalau templates ini buat nyari skenario yang dibikin sama komunitas. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari-nyari, lihat-lihat di sini, ini banyak banget di sini. Connections, ini ngeliatin semua connections di sini. Nah ini penting banget. Kadang-kadang kalian harus ada reauthorize. Jadi bisa aja dicek mungkin sekitar sebulan sekali apa yang perlu di reauthorize atau apa yang udah nggak digunain bisa dihapus nanti connectionsnya. Selanjutnya ada ke webhook. Ini kalau di more ada webhook. Ini juga ngejelasin banyak webhook yang kalian punya di sistem. Ini jarang gue lihat, tapi kadang-kadang gue liatin aja kalau misalnya ada yang udah gue nggak butuh, biasa gue delete aja. Ini juga kalian bisa delete langsung dari skenario. Jadi kalau skenario kalian ke delete, di sini juga ikutan ke delete. Nextnya ada key. Nah, ini kalau key ini kalian bikin HTTPS, ini agak teknikal dan biasanya jarang digunain karena mostly kita udah integrasi langsung. Jadi gue nggak akan jelasin lebih lanjut di sini. Device, kalian ada di device mana aja gunain Mac.com, bisa akses lewat mobile. Data stores ini juga nggak begitu penting untuk sekarang. Menurut gue ini di skip aja. Data struktur juga sama, nggak begitu penting untuk sekarang. Custom apps juga nggak, menurut gue nggak begitu penting karena sudah ada integration sebenarnya. Ini juga jarang gue gunain. Resource Hub ini untuk kalau misalnya kalian belajar, kalian bisa klik di sini. What's new ini bakal update. Jadi what's new-nya ada update apa di Mac.com. Kalian bisa lihat update. Tapi biasanya gue selalu ngelihat update-nya tuh di email ya. Jadi nggak harus di sini. Notifications ini kalau misalnya ada error itu akan nongol di sini. Notifications. Health seperti biasa ada Mac Academy, Hire an Expert, Contact Support. Jadi di sini help-nya. Terus di sini ada profile. Kalau misalnya kalian mau lihat profile kalian, ganti nama atau ganti yang lain. Design offset, nah ini juga bisa dilihat di sini. Di sini juga API MCP access. Nah ini ada di sini.
Jadi MCP ini jatuhnya atau API atau MCP Access ini jadi anggapan kalau misalnya kalian punya program AI yang lain atau ada software yang lain, terus kalian mau baca gitu kayak, gue mau ambil data-data lo. Jadi Mac.com sebagai MCP ya bisa gunain berbagai macam tools. Ini mungkin buat yang nggak ngerti nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Tapi mostly untuk sekarang API sama MCP Access ini sebenarnya jarang digunain. Mungkin kedepannya kalau misalnya ada practical value-nya akan banyak digunain. Cuman gue lebih prefer scanner itu connection itu langsung dari skenario aja gitu. Ada affiliate program, ada 2FA. Oke, kita coba ke skenario ya. Kalau misalnya kalian mau create skenario, tinggal klik di sini aja. Nah, jadi tampilannya nanti akan begini. Di sini bisa pilih modulnya. Ini ada berbagai macam aplikasi. Bisa kalian pilih aja misalnya mau Google Sheets. Nanti ada What's New Rows, Add Row, Update Row, dan segala macamnya. Akan jelas lebih nanti, lebih detail. Untuk ngejalannya ada Run Once. Di sini ada every 5-10 minutes. Ada Save. Ada Skenario Input dan Output. Ini untuk AI Agent. Akan gue jelasin nanti. Terus ada skenario settings. Skenario settings di sini mostly nggak penting, tapi yang paling penting cuma satu ini. Allow storing of incomplete executions. Gunanya allow in storing of incomplete executions adalah untuk data disimpan dalam skenario ini. Jadi anggapan kalau misalnya ada error, biar data yang nggak hilang, itu kita akan allow storing incomplete executions. Jadi nanti ketika ngebenerin, dia ingat datanya ada gitu, disimpan. Dan bisa dibaikin secara langsung. Terus ada notes, ini juga jarang gue gunain. Tapi mungkin kalau misalnya kalian kerja tim atau sama klien, mungkin ada notes-notes yang bakal ditulis. Menurut gue biasanya klien langsung kirim notes-nya ya by communication channel ya. Kayak misalnya kirim ke WhatsApp atau Telegram atau apapun, atau Slack, dia kan ngirim situ. Ini ada previous versions, jadi kalau misalnya kalian mau balikin previous versionnya bisa di sini. Auto align, jadi anggapan kalau misalnya kalian punya ini gue kasih 3 kali ya, flow control, muter aja deh. Terus ada jangan muter, nggak boleh, delete aja buat nunjukin. Terus ada ClickUp, list all test aja. Nah, misalnya kalian berantakan kayak gini nih. Nah, auto align ini ngemudahin untuk ngebagusin lagi. Jadi visualnya bagus. Next di more nih. Nah, ini fitur penting, ada export blueprint atau import blueprint. Export blueprint adalah misalnya kalian punya skenario nih, terus kalian mau simpan untuk dikasih ke klien atau mau dijual, itu kalian bisa export blueprintnya. Terus kalau misalnya kalian punya blueprint yang dari orang dan mau dimasukin ke dalam scanner kalian, itu bisa gunain fitur import blueprint. Ini dua fitur yang lumayan penting dan berguna. Di samping sini ada ada modul-modul yang sering digunain biasanya. Sama kalau misalnya kalau mau nambah itu kalian bisa nambah langsung kayak gini, atau kalian bisa add di sini, klik, nanti dia akan begini, nambah sendiri. Bisa di collapse, bisa di expand. Di sini juga kalian bisa nanya sama AI untuk ngebikinin kalian skenario, atau nanya troubleshoot. Mungkin AI akan ngebantu ngejelasin. Untuk yang di sini bintang ini untuk ngasih hint doang, ini jarang digunain. Oke, untuk secara garis besar dashboard dan tampilan skenario itu bakal seperti itu. Semoga ini jelas. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya.